ditanya apakah tekanan itu punya arah, tekanan punya arah, tapi tekanan juga bisa tidak punya arah pada saat kondisi tekanan statik. Nah, tekanan itu ada 3 jenis sebenarnya. Ada tekanan statik, ada tekanan hidrostatik, dan ada tekanan hydrodynamics. Ya. Nah, tekanan statik dan hidrostatik itu dia tidak punya arah. Ya. Tapi pas tekanan hydrodynamics dia punya arah, karena tekanan hydrodynamics nanti berkaitan dengan kecepatan. Kita belum menyinggung tentang itu ya. Nah, tapi yang jelas tekanan statik dan tekanan hidrostatik dia tidak mempunyai arah karena dia bekerja di segala arah gitu ya. Kalau bekerja di segala arah, jadi percuma kita nentuin arah. Nah, itu terkait dengan tekanan yang mau saya tambahin. Hari ini di fluida statik kita akan menyelesaikan subbab yang kedua, yaitu tentang tekanan absolut dan tekanan relatif ya, atau gauge, pressure gauge. Dan subbab yang selanjutnya tentang gaya apung ya, tentang gaya apung. Saya coba siapkan dulu slide-nya. Oke. Ya. Tentang tekanan relatif dan absolut yang perlu diperhatikan oleh kalian, semoga previewnya udah keluar, slide-nya udah keluar. Kalau ada yang belum keluar, saya udah mengeluarkan, mungkin bisa dikabari kalau ada yang kurang ya. Nah, ada yang dinamakan dengan tekanan absolut. Apa itu tekanan absolut? Ya, tekanan absolut adalah tekanan yang dia diukur dari nol absolut, ya, dari vakum absolut, ya, dari vakum absolut. Bentar, saya keluarin pointernya. Nah, jadi ini kita punya acuan yang namanya nol absolut, vakum absolut. Ya. Jadi ketika suatu tekanan itu dikatakan tekanan absolut, maka kita menghitung dari titik nol absolut. Ya, jadi ini misalnya ini tekanan absolut. Ya, berarti tekanan absolutnya itu ini yang panah ini nih, gitu ya. Itu dihitung dari titik vakum absolut. Nah, kalau kalian tahu, ada juga yang disebut dengan tekanan vakum ya. Sebenarnya tekanan vakum itu bukan tekanan vakum absolut ya. Tekanan vakum itu merupakan vakum relatif ya. Jadi dia belum tentu absolut. Nah, cuman kadang-kadang vakum relatif ini sama vakum absolut ini disamakan. Jadi kalian bisa menghimpitkan titik biru putus-putus ini dengan titik biru yang tegas ini yang di bawah. Ya, tapi pada dasarnya secara konseptual dia berbeda, ya, beda antara vakum absolut sama vakum relatif atau tekanan vakum. Tekanannya vakum, Pak, nggak ada tekanan. Nah, sebenarnya itu dia masih diukur dari alat ukur, jadi dia masih relatif ya, masih relatif. Tapi kita bisa menyederhanakan bahwa tekanan vakum relatif dan vakum absolut itu sama ya. Begitu juga seperti halnya ketika kita menghitung tekanan atmosfer ya. Tekanan atmosfer yang biasanya dibilang gitu ya, tekanan atmosfer lokal gitu, itu juga suka disamakan dengan tekanan atmosfer standar. Padahal tekanan atmosfer standar dan tekanan atmosfer lokal itu dia berbeda. Jadi kita anggap satu atmosfer gitu ya. Kondisi di semua tempat di atas permukaan laut satu atmosfer gitu. Nah, itu biasanya tekanan atmosfer lokal.
Yang 1 atmosfer itu tekanan atmosfer standar. Jadi itu disamakan. Nah, jadi kita bisa membayangkan bahwa tekanan atmosfer standar yang garis hijau tegas ini dengan tekanan atmosfer lokal gitu ya, yang hijau putus-putus ini juga mirip gitu ya. Secara konseptual dia berbeda, tapi secara praktikal dia bisa dianggap sama. Nah, pressure gauge atau tekanan relatif dia dihitung dari tekanan atmosfer lokal ini ya, tekanan atmosfer lokal. Jadi kalau misalnya kita hitung apa, tekanan ban gitu ya, atau juga menghitung tekanan hidrostatik yang dialami penyelam dari permukaan laut. Nah, itu sebenarnya tekanan relatif yang kita hitung ya, bukan tekanan absolutnya. Nah, biasanya tekanan atmosfer standar itu ya kita suka pakai 1 atmosfer, atau kalau kalian ngitung dengan sistem SI jadinya Pascal ya. Jadi Pascal jadi kilopascal lah. Di sini ada 101,3 kilopascal biasanya ya. Itu satuan yang biasa kita pakai untuk menghitung tekanan atmosfer standar. Gitu. Nah, untuk tekanan relatif kan tadi dibilang bahwa dia direferensikan ke tekanan atmosfer lokal ya. Ini sebenarnya tujuannya itu untuk menyatakan tekanan hidrostatik ya. Jadi kita biasanya pakai itu tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu sebenarnya adalah tekanan relatif ya, tekanan relatif. Seperti itu. Nah, hubungan tekanan absolut dengan tekanan relatif ya seperti ini. Kalau kalian diminta menghitung tekanan relatif, ya berarti kalian menghitung tekanan absolut dikurangi tekanan atmosfer. Tapi kalau kalian diminta menghitung tekanan absolut, kalian menghitung misalnya tekanan relatifnya hidrostatik misalnya ya, ditambah tekanan atmosfer. Nah, ini salah satu contohnya ya. Misalnya seorang penyelam dia menyelam pada kedalaman 10 meter. Nah, berapakah tekanan relatif dan tekanan total yang dialami oleh penyelam tersebut ya? Tekanan relatifnya ya rho GH ya, kita udah tahu. Nah, ini satuannya Pascal, kita ubah jadi kilopascal ya. Setelah kita ubah jadi kilopascal, tekanan absolutnya ya tekanan relatif itu ditambah dengan tekanan atmosfer. Jadinya sekitar berapa tuh? 201 lah ya, 0,55 gitu ya kilopascal. Itu kayak gitu. Atau kalau kita misalnya mau menghitung di sini tentukan tekanan atmosfer dalam kilopascal di titik mana? Di titik 1 ya, di titik 1 ya. Nah, itu bisa kita, kalau misalnya diketahui spesifik gravitasinya, kebetulan di sini adalah Merkuri ya, ya 13,6, kita bisa menghitung dengan persamaan yang kemarin ya, persamaan Bernoulli yang sederhana yang kemarin, yang sudah kita turunkan kemarin. Jadi tekanan di titik 1 ya, itu sama dengan ditambah ketinggiannya ya, itu sama dengan tekanan di titik 2 tambah ketinggiannya itu sama kayak ini ya, ini persamaan Bernoulli, ini representasi dari tekanan yang ini tekanan hidrostatik sama tekanan statiknya ya. Jadi yang P1 ini tekanan statik, yang suku kedua hidrostatik. Nah, biasanya ada suku yang ketiga hidrodinamik ya, tapi hidrodinamiknya karena ini dia bendanya diam, tidak ada kecepatan, jadi bukan benda yang mengalir, maka dia kecepatannya 0 ya. Biasanya ada suku yang ketiga
itu terkait dengan tekanan hidrodinamik, tapi nggak ada di sini. Jadi ini untuk menyatakan bahwa tekanan total di titik 1 itu sama dengan tekanan total di titik 2. Tekanan total di titik 1 ada komponen tekanan statik dengan tekanan hidrodinamik. Di titik 2 juga ada tekanan statik dan tekanan hidrostatik. Itu sama. Kemudian kita bisa manipulasi matematika sehingga kita dapat tekanan di titik 1 itu sama dengan spesifik gravitasi dari Merkuri ditambah dengan gamanya, ya, densitas spesifiknya dari rho kali G-nya, ya, dari H2O ini dikali dengan R. R itu jaraknya, jarak antara titik 2 dan titik 1. Ya, coba kalian bisa lakukan sendiri. Toh ini di sini ada ada penjelasannya, ya. Jadi R itu Z2 dikurangi Z1. Nah, silahkan. Gampang kok, ya. Tuh. Jadi tinggal dimasukin angkanya, ada R, ada SG, masukin. Gitu. Oke. Oh, ini udah ada jawabannya, ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini kalau kayak begini, gimana? Kira-kira ada kalau di film-film itu kan suka ada gua gitu, ya, di dalam sungai-sungai tua gitu. Nah, sekarang kalau ini nggak ada garis pinggirnya nih. Sebenarnya ada garis pinggir, ya. Ya. Jadi ini tuh permukaannya, ya. Ini permukaannya, permukaan lautnya, ya. Kemudian yang ditanya adalah berapa sih tekanan yang dialami oleh orang ini gitu, ya, ketika dia ada di dalam gua, ya, dalam gua. Sini kan ada gua nih. Oh, dalam gua kita masih ada gas udara yang ketrap, ya, sehingga kita masih bisa bernapas di sini nih biasanya. Nah, ini ditanya berapa, ya, tekanan hidrostatiknya, ya. Ya, pada dasarnya tekanan hidrostatiknya sama, ya, sama dengan tekanan hidrostatik yang dialami oleh si paus tersebut, ya, karena dia tidak tergantung dengan wadah, ya. Jadi karena dia mengalami ketinggian ini, ya, dia berarti sama. Oke. Nah, itu ini. Itu tentang tekanan relatif dengan tekanan absolut. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin yang slide paling penting untuk ngebayangin tekanan relatif sama tekanan absolut, ya, seperti ini. Yang ini. Oke. Kemudian silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Kemudian selanjutnya adalah gaya apung. Ya, gaya apung. Nah, ini kan kalau kita misalnya mengangkat benda dalam air, jika dibandingkan dengan kita mengangkat benda itu di luar air, kita ngerasain bahwa benda itu terasa lebih ringan, ya. Ataupun kapal laut gitu yang berat, yang dia terbuat dari besi, dia masih bisa mengapung di air. Itu faktor fisika utama yang bisa menyebabkan itu adalah gaya apung, yang gaya apung. Jadi benda yang ada di densitas yang berbeda gitu, ya, dia akan mendapatkan gaya apung sebenarnya, gaya apung. Nah, gaya apung itu adalah gaya yang dilakukan oleh fluida
terhadap benda ya, dan bukan gaya yang dilakukan oleh benda itu sendiri ya. Jadi beda ya. Jadi fluidanya memberikan gaya terhadap benda, bukan benda ke fluida ya. Jadi ada bedanya dengan misalnya gaya gravitasi. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang tenggelam di dalam fluida itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ini kan hukum Archimedes ya. Jadi gaya apungnya itu dia bekerja ke atas ya, melalui pusat massa benda. Jadi kalau misalnya kita gambarin diagramnya itu dia nanti mungkin ada ya, ada gambarnya. Jadi dia ada gaya apung yang bekerja. Nah ini ya, mana ya gambar? Nah ini. Jadi di sini ya, dia di pusat massanya dia ada gaya apung. Ya, kita suka nggambarin dari bawah sini ya, ada gaya dorong ya, gaya dorong ke atas. Tapi sebenarnya dia bekerjanya dari pusat massa benda, dia mengapung ya. Kenapa orang suka memberikan di sini? Karena emang mereka ngelihat bahwa itu gaya yang diberikan fluida terhadap benda ya, bukan benda terhadap fluida. Tapi kalau mau dibuat diagram konseptualnya dia adanya di pusat massa. Nah, kalau kita lihat untuk kasus balon ini gimana total gayanya ya. Total gayanya itu dia net force-nya sama dengan 0 ya. Jadi gaya-gaya yang bekerjanya dia yang bekerja pada balon dia 0. Apakah dia tergantung oleh bentuk balon? Enggak ya. Tidak tergantung oleh bentuk balon. Berapa atau apa gaya apung yang bekerja pada balon, yaitu sama dengan berat air yang dipindahkan ya, berat air yang dipindahkan. Dan dia bekerjanya pada titik pusat balon itu sendiri ya. Nah, ini kita bisa ngelihat kalau kasusnya gaya apung ketika misalnya densitas fluidanya itu dia lebih besar daripada densitas bendanya, tentu dia akan mengapung. Kalau dia sama densitasnya, maka dia akan melayang gitu ya, melayang. Sedangkan kalau misalnya densitas bendanya itu lebih berat daripada densitas fluida, maka dia akan sinking. Ya. Nah, ini kita melihat kasus di mana gaya apungnya lebih besar daripada gaya berat, atau bendanya mengapung artinya. Itu kondisinya itu diperoleh ketika densitas fluidanya dia lebih besar daripada densitas benda. Ya. Nah, yang mau kita cari biasanya itu ketinggian ya benda yang ketenggelam. Ya, ketinggian benda yang tenggelam itu bisa diperoleh dengan cara perhitungan di bawah ini. Tapi setidaknya berat gaya apungnya itu ya, gaya apungnya sesuai dengan teori yang tadi ya. Teori yang sebelumnya ini. Nah, ini ya, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang tenggelam sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi kalau kita melihat ke slide yang ini ya, maka berat benda yang mengapung itu sama dengan air yang dipindahkan. Nah, air yang dipindahkan itu adalah densitas air tentu ya. Densitas air dikali volume benda yang tenggelam. Benda yang tenggelam itu yang ini ya, yang biru, titik-titik biru. Jadi kalau volumenya kita ingin tahu, kita bisa hitung dari sini. Berarti ini yang ditanyain. Kalau misalnya nanti ditanya berapa ketinggiannya, bisa didapat juga dari sini, dari volume benda yang tenggelam ini, ya kan? Tuh. Sedangkan
gaya apung yang dialami benda tersebut yaitu sama dengan berat bendanya, ya, berat bendanya. Berat bendanya itu sendiri berat benda keseluruhan ya. Ini tuh merah dan biru itu bukan benda yang berbeda, tapi ini ceritanya tuh kotak gitu ya. Kotak tapi yang dia tenggelam itu dikasih warna biru, sedangkan yang dia mengapung dikasih warna merah. Ya. Nah, gaya apungnya, buoyancy force-nya itu sama dengan berat benda, di mana berat benda itu adalah gamma dikali V benda ya, atau rho densitas ya rho benda kali gravitasi dikali V benda. Ya. Nah, ini gaya apung itu tadi didefinisikan gaya apung sama dengan berat air yang dipindahkan, sehingga kita bisa tahu bahwa gaya apung sama dengan berat benda yang dipindahkan. Ya, kita melakukan persamaan matematis, kita bisa mengetahui rho benda, volume benda, atau rho liquid, atau V benda jika ada yang diketahui ya, ada yang diketahui. Ya, tapi setidaknya rumus untuk mencari hubungan antara rho benda atau rho liquid ini bisa didapat dari sini, atau katakanlah persentase es yang mengapung gitu ya. Itu juga bisa kita tahu kalau kita mengetahui rasio densitas es dengan densitas fluida misalnya, gitu ya. Gitu. Jadi misalnya kalau ada kasus Titanic gitu, ditanyakan kasus Titanic gitu ya. Nah, kira-kira gunung es yang mengapung itu seperti apa gitu. Kalian bisa tahu bahwa emang itu gunung gitu, tapi di bawahnya itu jauh lebih besar gitu ya, jauh lebih besar ya. Berapa besarnya kalian bisa ngitung sendiri dengan persamaan ini. Nanti kalian bisa tahu, oh ternyata kasus Titanic itu gunung yang terlihat itu ketinggian sekian, udah berupa gunung, ternyata di bawahnya jauh lebih besar. Persentasenya berapa, kalian bisa dapatkan dari menghitung dengan cara seperti ini. Ya. Atau bahkan lebih kompleks lagi, misalnya pertanyaan nanti kalau ditanya, kalau udah tahu nih berat benda yang mengapung, ini gimana caranya ngebuat benda ini tenggelam? Ya, berapa beban yang harus dikasih di atas ini? Ya, itu juga jadi tambah seru ya, soalnya jadi tambah seru, ya kan? Jadi dia harus sampai tenggelam gitu. Jangan tenggelam lah, melayang sampai si permukaan ininya kelelep gitu ya, kelelep. Berapa mesti dikasih benda berapa gitu. Bisa bisa terjadi kayak gitu kan soalnya ya. Tapi kurang lebih apa namanya gambarannya itu didapat dari sini. Nah, ini kondisi kedua, misalnya gaya apungnya sama dengan gaya berat benda. Tadi melayang, ya melayang. Oh, ini gampang, lebih gampang, ya kan? Lebih gampang. Dimana gaya buoyancy-nya tersebut kita bisa tahu mg ya atau rho gv dari benda itu sama dengan rho fluida dikali gravitasi dikali volume fluida, ya kan? Itu juga bisa atau ini volume benda ya, volume benda. Jadi bisa dicoret ya. Sebenarnya sih sama aja sih ya, namanya rho benda sama dengan rho fluida, artinya semuanya sama. Nggak ada yang menarik di sini ya. Oke. Kondisi ketiga itu ketika gaya apungnya itu lebih kecil daripada gaya beratnya. Ini tenggelam ya, dia tenggelam. Ya, ya kalian bisa melakukan perhitungan sendiri lah. Ya, kalau tenggelam jadinya kalau tenggelam itu yang menarik itu volumenya berarti ya. Menarik volumenya. Oke. Jadi pada kasus tenggelam kalian bisa lihat bahwa volume yang bekerja ya. Oke. Ini
apa namanya, rangkumannya ketika densitasnya lebih kecil daripada densitas benda lebih kecil daripada densitas fluida, maka dia akan mengapung. Ya. Kalau misalnya densitasnya sama, dia akan tenggelam gitu, maksudnya masuk ke dalam air semuanya gitu ya, dan dia bisa melayang. Ya. Itu kalau dia densitasnya fluidanya sama. Nanti fluidanya sampai titik mana dia bisa 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 mengapung. Nah, itu juga menarik juga kalau dijadiin soal UTS gitu ya. Gitu. Habis itu ini ketika densitas yang ketiga, ketika densitas bendanya dia lebih besar daripada densitas fluida, maka dia akan tenggelam. Nah, coba kalau yang ini gimana? Apakah ada gaya apung yang bekerja pada masa air yang sinking dalam laut? Ya. Kalau ada berapa? Jika tidak ada, kenapa? Kira-kira gaya apung yang bekerja pada masa air laut, pada masa air yang dia itu sinking ya. Sinking itu apa ya? Misalnya dia ya apa? Eh deep water formation gitu ya. Deep water formation itu kan dia sinking tuh. Masa air yang berat itu dia sinking ke dalam laut ya. Tuh. Kemudian nanti ada open ventilation. Open ventilation tuh istilahnya ketika dia mulai bergerak secara adveksi dan dia juga bisa bergerak in train ya. Itu apa namanya term-terms yang dipakai di masa air nanti. Jadi ada deep water formation, ada ventilation ya, ocean ventilation, ada juga nanti entrainment, proses entrainment, water mass entrainment gitu. Itu kan kata-kata yang itu banyaknya juga yang bekerja densitas ya, dan ada gaya apung di sana ya. Nah, sekarang gimana nih? Apakah ada gaya apung yang bekerja pada masa air yang sinking dalam laut? Tentu ada ya, tentu ada. Tentu ada. Nah, kalau ada berapa? Ya, ya. Tentu kalau berapanya ya tadi dia sebanding dengan masa air yang adjacent ya, masa air di sampingnya yang berpindah gitu ya. Masa air yang di sampingnya yang berpindah. Ya besarnya segitu gitu ya. Kayak gitu. Jadi hampir sama konsepnya sama Archimedes, cuman di laut dia apa gaya air yang dipindah tuh bukan air yang tumpah keluar gitu ya, tapi air lain yang dia bergerak dari daerah asalnya gitu. Maksudnya sebelumnya dia di situ karena ada masa air lain yang sinking, akhirnya masa air yang lama tersebut pindah. Nah, banyaknya masa air lama yang berpindah itu sama aja dengan gaya apung yang bekerja pada masa air yang tadi tenggelam itu gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan konsep gaya apung, kita bisa menghitung misalnya berat benda, volume benda gitu ya. Ya caranya adalah ya kalau kita di udara gitu ya, di udara berat benda itu ya sama dengan tegangannya ya, tegangan talinya gitu. Ketika kita mau menghitung berapa sih berat benda ini, ya itu sama dengan tegangan talinya ya. Tapi ketika kita memasukkan dia ke dalam air ya, ke dalam air tentu tegangan talinya berkurang. Kenapa tegangan talinya berkurang? Padahal masanya masih sama gitu ya, masanya masih sama. Ya, itu terjadi karena ada gaya apung tersebut ya. Jadi kalau itu lebih jelas ketika kalian ngebuat diagram gayanya ya. Jadi ketika dicelupkan ke dalam air, tegangan tali berkurang itu
karena kita di sini punya minus gaya berat ya di sini kalau misalnya ditulis ya, dia dikurangi dengan gaya berat. Tapi yang pas di sini ada gaya angkat, dia ditambah dengan gaya angkat gitu. Jadi dia saling cancel ya, cancel out each other gitu ya. Jadi dia saling menghilangkan. Jadi sebenarnya ya kalau nggak ada gaya apung, berat bendanya ya tetap sama dengan ketika dia di udara gitu. Kayak gitu. Jadi harus digambar diagram gayanya supaya lebih enak ya. Kalau di kelas kan bisa coret-coret lebih enak ya ngejelasinnya. Tapi mudah-mudahan kalian kebayang ya. Jadi kalau misalnya dihitung di kiloan ya, tentu dihitung di kiloan ini di timbangan gitu ya. Ini lebih berat ketimbang yang di sini. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Kalau misalnya kita gambarkan dengan diagram gaya, tentu kita bisa tahu bahwa itu karena gaya apung gitu ya. Kenapa gaya apungnya nggak kelihatan ketika kita menimbang benda yang di dalam air? Karena kalau kita buat diagram gayanya, di sini ada dikurangi dengan gaya apung, di sini ada tambah dengan gaya apung gitu ya, di bawah sini ada ditambah dengan gaya apung gitu, jadi saling ngilang-ngilangin gitu, sehingga berat timbangannya kelihatannya lebih ringan, padahal sebenarnya dia masalah ya. Mudah-mudahan yang saya bicarakan kebayang ya. Oh ini tadi ya, gaya apung itu dia bisa digunakan untuk menghitung berat, volume, atau bahkan spesifik gravity kan ini, spesifik gravity. Nah, ini misalnya ada benda gitu ya, benda yang sama tapi dia di fluida yang berbeda gitu, di fluida yang berbeda. Nah, tentu dia mengalami gaya apung yang berbeda ya, gaya apung yang berbeda. Nah, ini apa namanya kesetimbangan gayanya? Ada gaya F1. Kemudian ini nih sebenarnya volume dikali gamma ini, bukan bukan gravitasi ini. Ini mestinya gamma ini. Oh ini nih kayak gini nih, gamma ya, gamma salah ya. Sama dengan beratnya ya. Kalau di yang F2 juga sama juga kayak gitu ya. Sama. Nah, ini F1 dan F2 adalah gaya luar selain gaya berat dan gaya apung yang diberikan pada benda atau balon. Oh, ceritanya mau diangkat gitu ya. Nah, ini kalau mau diangkat seberapa besar kali. Mungkin seperti itu kali ya. Tapi ini ceritanya dia ada di dua fluida yang berbeda densitas. Nah, ini kalau kita mau menyamakan volumenya kali. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi kira-kira kalau di dua densitas fluida ini, kalau beratnya mau sama, harus berapa volumenya, mungkin seperti itu kali ya, volume bendanya gitu, agar beratnya sama gitu ya, mungkin seperti itu ya, sehingga kita bisa mencari kalau ingin menyamakan volumenya dari dua kondisi tersebut ya, bisa dengan ini ya, bisa dengan ini, karena ini berat di fluida 1 sama dengan berat di fluida 2. Kalau beratnya sama, kita bisa lihat. Ini bukan gravitasi ya, ini gamma 1 dikurangi gamma 2. Ya, jadi kita bisa menentukan volumenya supaya beratnya sama. Nah, kalau misalnya beratnya udah sama, berapa beratnya? Nah, berapa beratnya bisa dicari dengan ketika kita menyamakan beratnya, ya kan? Menyamakan beratnya. Jadi bisa. Ya, kalian coba. Saya kasih gambaran
gambaran kondisi ini aja ya, misalnya ada dua fluida yang berbeda, mungkin ini ingin menyamakan berapa volumenya yang harus sama ya, supaya gaya yang bekerjanya atau beratnya juga sama ya. Mungkin seperti itu bentuk soalnya. Jadi kita bisa menyamakan dari volumenya, atau setelah kita mendapatkan kita sama volumenya, kita bisa juga menyamakan beratnya ya, menyamakan beratnya. Nah, ini mungkin slide terakhir kali ya, atau saya kurang tahu. Nah, untuk benda mengapung ya, atau floating object ya, itu akan memindahkan fluida berdasarkan masanya ya. Jadi konsepnya itu kalau dia mengambang itu masanya, kayak misalnya kapal ya kan, kapal ya. Kapal itu dia bisa bisa dia dia masanya berat ya, dia masanya berat ketimbang masa 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 jenis besinya berat, tapi dia lebih berat daripada air kan, harusnya dia kan tenggelam. Tapi kenapa dia bisa mengapung? Karena menggunakan prinsip tadi gaya apung. Jadi dia setelah dia tahu masanya itu besar, cara untuk bisa dia membuat mengapung adalah dia membesarkan volumenya sehingga densitasnya dia mengecil ya. Densitasnya mengecil. Kalau densitasnya mengecil, lebih kecil daripada densitas fluida, maka dia bisa mengapung. Coba kalau kalian kapal yang Titanic itu kalian remek-remek gitu ya, kalian remek gitu jadi segumpal besi, habis itu kalian lepas ya, tentu kapal yang tadinya mengapung jadi tenggelam ya. Tapi kalau kayak Titanic itu kalian mekarin lagi, tentu dia tambah mengapung terus ya, mengapung terus. Bahkan kalau tadi misalnya kalian yang soal tadi ini, nah ini ya, kalau densitasnya terus dikecil-kecilin, ya tentu bagian yang tenggelam ini akan semakin kecil ya, H-nya akan semakin kecil, ya kan? Rasionya akan semakin kecil. Gitu. Tapi ketika dia densitasnya besarin, hampir mirip dengan fluidanya, airnya, maka dia akan terus tenggelam gitu ya. Sampai ketika dia densitasnya sama, maka dia akan completely submerge gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalian kebayang. Jadi kalau kapal Titanic itu kalian mekarin gitu ya, kalian pompa gitu sampai dia membengkak, nah, tentu dia kapalnya akan terus mengambang, akan naik-naik gitu ya. Si draftnya itu kalau kalian belajar di draft kapal itu, yang bagian mengambangnya itu akan semakin naik-naik, semakin pendek gitu ya, draft dari kapal. Tapi kalau kalian remek gitu ya, si kapal Titanic-nya menjadi gumpalan besi, ya dia lama-lama akan tenggelam. Ya. Jadi bermainnya di konsep massa, dan massanya itu gimana supaya massa yang berat itu densitasnya lebih kecil daripada lingkungan sekitarnya, sehingga dia bermain di volumenya. Ya. Tapi untuk benda tenggelam, ya, dia akan memindahkan fluida berdasarkan objeknya, berdasarkan volumenya langsung. Ya. Kalau bendanya udah tenggelam, kita nggak usah ngitung massa, nggak massanya yang berpindah, volumenya yang berpindah. Itu makanya ketika ketika Aristoteles itu dia bilang Eureka gitu ya, Eureka itu ya saya berhasil, saya nemuin gitu, yaitu ya ketika dia nyemplung ke kolam gitu, dia mau tahu kira-kira volumenya dia berapa. Kok dia udah tahu beratnya, volumenya berapa, ya ternyata dia tahu, oh air yang dipindahkan itu segini gitu ya. Nah, itu berdasarkan volumenya, jadi dia tahu benda yang tenggelam ya itu akan memindahkan fluida berdasarkan volumenya. Sedangkan benda yang mengapung, dia akan memindahkan fluida berdasarkan massanya. Gitu. Nah, itu topik kita hari ini. Sangat singkat kan? Singkat. Jadi dengan demikian statika fluida selesai. Di statika fluida kita membahas 3 subtopik.
Pertama terkait dengan tekanan, ya, di sana ada distribusi tekanan, ada arah tekanan, ya kan? Ada medan tekanan, ya kan? Yang kecil-kecilnya kayak gitu. Kemudian kita juga berbicara subtopik yang lain terkait dengan tekanan relatif dan tekanan absolut yang hari ini kalian pelajari. Kemudian ada gaya apu, ya, gaya apu. Nah, kalau tekanan sendiri banyak dipakai di sipil untuk misalnya menghitung apa kekuatan dari dam, ya. Di kita biasanya lebih dipakai untuk tekanan hidrostatik ketimbang tekanan statiknya, ya. Nah, tapi jenis tekanan itu ada 3, ada tekanan statik, hidrostatik, dan hidrodinamik. Nanti pas hidrodinamik kita bisa belajar, ya, tentang kinematika fluida maksudnya. Nanti pas sama Pak Faisal. Nah, itu tentang statika fluida. Sebelumnya di awal-awal kita berbicara 3 minggu terkait dengan konsep fluida, ya kan? Kalian tahu konsep kontinum, apa namanya, massa elementer gitu ya. Itu 2 konsep utama. Kemudian juga dilanjutkan dengan sifat-sifat fisis fluida. Kemarin kalian kuis, udah. Nah, kunci jawabannya belum saya kasih gitu. Ada beberapa kesibukan ya saya di MWA, dan hari ini juga saya jadi belum belum nyiapin apa-apa gitu ya. Maksudnya tuh saya inilah ngerjain. Kok saya aktifin kamera saya, kalian tahu oh ini Pak RK belum mandi ini udah. Tadi malam udah sakit gitu ya. Habis itu ya kurang fit lah ya, kurang fit. Jadi istirahat. Nanti sore ketemu sama Bu Rektor ya, sama Wakil Rektor yang lain untuk ngomongin hal-hal terkait dengan ITB. Jadi masih ngerjain beberapa hal terkait itu. Nah, kita berbicara, jadi kunci jawabannya belum saya kasih, tapi sebenarnya kalian bisa ngejawab itu dari YouTube gitu ya. Coba misalnya saya ada nggak ya? Kayaknya, bentar. Saya coba cari dulu. Oh ini nih, udah ada deh. Wah, nggak kelihatan. Oke, oke. Ya. Nah, ya kan? Oke, saya matiin dulu. Nah, ini kan kuis yang kemarin kalian kan ya? Nah, terkait dengan nomor 1, dan terkait dengan sifat fluida nomor 1, densitas fluida, apa saja kegunaannya ya, maksudnya menyatakan apa, kenapa ada 3 definisi dalam densitas fluida, itu kan di video udah ada ya. 1 untuk menunjukkan kerapatannya gitu ya, seberapa rapat, artinya kalau misalnya volumenya ini udah kita fixin konstan gitu ya. Saya bisa misalnya volume wadah 1 meter kubik gitu ya. Di 1 meter kubik itu saya bisa masukin air berapa tuh? Airnya berapa gitu ya, nunjukin kerapatan ya kan. Kalau gas berapa, saya jejelin berapa sampai dia penuh, sampai dia ngeluber gitu di 1 meter kubik. Tentu kita nggak bisa ngelihat visual kalau gas. Kalau air bisa, yang compressible bisa ya. Kita bisa hitung langsung ya. Merkuri gitu. Kalian kalau punya merkuri banyak, kalau nggak takut pindahin merkuri ya, tumpahin di 1 meter kubiknya, 1 meter kubiknya itu bisa, kita bisa ngelihat kerapatannya. Habis itu ada juga yang dia itu bermanfaat untuk, oh di daerah sini dia berbeda ya, karena lokasinya berbeda, lintangnya berbeda gitu ya. Itu juga ada. Habis itu ada juga kegunaan lainnya kalau kita ngebandingin dengan air gitu ya, dengan H2O. Jadi dia relatif terhadap H2O gitu. Itu nomor 1. Nah, nomor 2 juga. Nomor 2, oh iya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ngomongin densitas, ya kita ngomongin hubungan antara si fluida itu dengan ruangnya, kerapatan. Tapi kalau
viskositas itu ngebicarain hubungan antara interaksi antara fluidanya gitu, antara sama fluida. Ketika fluida itu bergerak, ada gaya gesek kah? Apakah gaya geseknya besar atau enggak gitu ya. Gaya gesek yang besar itu menandakan apa gitu ya. Habis itu setelah tahu ada gaya gesek yang besar atau kecil, gimana transfer energinya, difusi energinya gitu ya. Makanya ada dua definisi viskositas dinamik dan kinematik gitu. Nah, kemudian ini terkait nomor 3 hubungan dengan tekanan dan temperatur. Tapi untuk viskositas dan densitas, viskositas dan ya dan densitas. Tapi kan ada fluida, ada gas, ada cair. Nah itu gimana? Ya kalian bisa lihat lagi di videonya. Nah ini soal ini nggak pernah saya ubah udah 3 tahun ini, udah 3 tahun. Tapi nyelesainnya harus dengan biar gampang nyelesainnya harus dengan gas ideal ya, persamaan gas ideal. Jadi kalian turunin berdasarkan gas ideal. Nanti kalian dapat jawabannya ya. Nah, ini yang nomor 5 udah saya kasih di di slide ya atau di YouTube ya. Kalau kalian ngelakuin ya kalian tinggal nyalin sebenarnya, tinggal nyalin. Tapi kalau kalian nggak ngelakuin ya harusnya kalian tetap bisa ya ngejawab ini. Gitu. Itu 3 bab yang kita bahas untuk persiapan UTS ya. Kuis besar 1 udah dikasih untuk bab 1 tentang konsep fluida. Kuis besar 2 udah. Nah, kuis besar yang ketiga tentang fluida statik butuh apa enggak? Kalau misalnya butuh, kita bisa lakuin. Kalau nggak butuh, ya kita UTS-in aja langsung. Tapi UTS-nya tentu terserah kalian. Mau samain sama Matos, ya terserah. Waktu dulu perjanjiannya itu yang saya janji enggak barengin sama Matos. Tapi terserah kalian. Kalau misalnya nggak dibarengin berarti kita 2 minggu lagi. Karena minggu depan kan kalian Matos sama Pak Ade ya. UTS maksudnya, UTS Matos sama Pak Faisal. Nah, kalau misalnya nggak dibarengin berarti 2 minggu lagi kalian baru ujian Mekflu gitu. Berarti akhir Oktober karena ya, ya mungkin udah Tomo ya, kalau nggak salah gitu ya. Gitu. Gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau apa ya? Kita diskusikan gitu terkait dengan 3 hal tadi. Apakah ada? Silakan yang mau nyemil, saya sambil nyemil.